Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan soal tentang kekurangan pembuktian secara induktif. Jadi, jika ditentukan bahwa n merupakan bilangan asli, tunjukkan bahwa bentuk n pangkat 2 dikurang n plus 11 merupakan bilangan prima. Bagaimana cara untuk membuktikan atau menyangkalnya menggunakan cara induktif? Jadi langsung ke pembahasan. Untuk n sama dengan 1 yaitu bilangan asli, jadi n pangkat 2 dikurang n ditambah 11 bernilai 1 pangkat 2 dikurang 1 tambah 11 sama dengan 11 yang merupakan bilangan prima. Jadi terbukti benar bahwa bentuk n pangkat 2 dikurang n plus 11 merupakan bilangan prima untuk n sama dengan 1. Lanjut untuk n sama dengan 2. N pangkat 2 dikurang n plus 11 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 plus 11 sama dengan 13 yang merupakan nilai bilangan prima. Jadi terbukti merupakan bilangan prima untuk n sama dengan 2. Lanjut lagi untuk n sama dengan 3. N pangkat 2 dikurang n plus 11 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 3 tambah 11 sama dengan 17, yaitu bilangan prima. Hal yang sama akan terjadi untuk n sama dengan 4 atau 5 atau 6 atau 7 dan sebagainya. Bagaimana untuk hasil n sama dengan 1 juta atau lebih besar lagi? Misalnya, apakah nilai dari bentuk n pangkat 2 dikurang n plus 11 untuk kedua bilangan tersebut akan menghasilkan bilangan prima juga? Bukankah akan sulit? Bagaimana dengan bilangan yang lebih besar lagi? Sekali lagi, jika kita menggunakan pembuktian dengan induktif, bagaimana jika ada satu atau dua bilangan di luar bilangan yang Anda pilih tersebut yang tidak menghasilkan bilangan prima? Untuk bentuk n pangkat 2 dikurang n plus 11, kalau memang ada beberapa bilangan asli yang tidak menghasilkan bilangan prima, lalu bagaimana cara menemukan bilangan tersebut untuk menunjukkan bahwa ada beberapa bilangan asli atau n sebagai contoh sangkalan yang menyebabkan bentuk n pangkat 2 dikurang n plus 11 tidak menghasilkan bilangan prima? Inilah salah satu kelemahan mendasar dari pembuktian secara induktif. Jadi, pada bentuk n pangkat 2 dikurang n ditambah 11 tadi, bisa dibentuk untuk n sama dengan 11, bilangan aslinya jadinya berarti 11. Maka bentuk 11 pangkat 2 dikurang 11 ditambah 11 akan bernilai 121, yaitu berarti bukan bilangan prima. Jadi bentuk n pangkat 2 dikurang n plus 11 tidak menghasilkan bilangan prima untuk n sama dengan 11. Lalu secara umum dapat ditunjukkan bahwa untuk n sama dengan 11 bisa dibentuk menjadi n pangkat 2 dikurang n
plus 11, yaitu N pangkat 2 dikurang N plus 11 sama dengan 11 pangkat 2 dikurang 11 ditambah 11 sama dengan 11 dalam kurung 11 dikurang 1 ditambah 1 dalam kurung, yang akan menghasilkan 11 dikali 11 yaitu 121 atau bukan bilangan prima. Berarti untuk N sama dengan 22 atau 33 atau 44 atau 55 dan sebagainya dengan menggunakan bentuk N pangkat 2 dikurang N ditambah 11 tidak akan menghasilkan bilangan prima. Tetapi jika lebih digeneralisasi atau dibentuk dengan N pangkat 2 dikurang N ditambah K, misalnya, sudah dapat dibuktikan bahwa tidak akan menghasilkan suatu bilangan prima. Jadi, untuk N sama dengan PK dengan N, P, dan K itu mewakili bilangan asli. Jadi, untuk N sama dengan PK yang didapat akan berbentuk N pangkat 2 dikurang N plus K sama dengan P pangkat 2 K pangkat 2 dikurang PK ditambah K sama dengan K kali P pangkat 2 K dikurang P ditambah 1, sehingga bentuk N pangkat 2 dikurang N plus K untuk bilangan N tertentu tidak menghasilkan bilangan prima. Halo teman-teman, nama saya Hindani Latifah, NIM saya 11921000030. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal tentang penalaran deduktif. Saya tulis dulu ya contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Misalkan, Pak Ridwan memiliki sebuah kebun yang berbentuk persegi dengan luas 196 meter persegi. Di tengah kebun tersebut terdapat sebuah kandang ayam yang berbentuk lingkaran. Berapakah luas kandang ayam tersebut? Berarti kita harus menulis dulu diketahui, ditanyakan, dan jawaban. Berarti diketahui luas kebun tersebut 196 meter persegi. Ditanyakan luas kandang ayam. Jawab. Tahap pertama, kita menggambarkan daerahnya dulu ya. Gambar daerah terlebih dahulu. Nah, ini dia gambar persegi yang di dalamnya ada gambar lingkaran. Nah, kita misalkan ya, persegi tersebut adalah kebun dan lingkaran tersebut adalah kandang ayam. Setelah itu, kita lanjutkan ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini kita harus mencari panjang dari sisi tersebut. Yaitu S sama dengan akar dari luas. S itu sisi ya, dan L itu luas. Jadi,
S sama dengan akar nilai luas ini, nilai dari luas kebun yang tadi, 196 meter persegi ya. Kemudian kita tuliskan di sini 196. Akar dari 196 itu yaitu 14 meter persegi. Jadi panjang dari sisi tersebut adalah adalah 14 ya. 14 meter kuadrat. Setelah itu kita lanjut ke tahap ketiga, tahap terakhir. Jika kita sudah mengetahui panjang sisi kebun tersebut, berarti kita sudah mengetahui diagonal lingkarannya, yaitu 14 meter persegi. Nah, untuk menentukan luas kandang ayam yang kita cari, kita harus mencari dulu jari-jarinya, yaitu dengan rumus R sama dengan D per 2. R ini adalah jari-jari dan D ini adalah diagonal. Nah, kita masukkan nilainya. R sama dengan diagonal. Diagonal itu yaitu sisi dari panjang sisi kebun itu, yaitu 14 meter persegi. Berarti 14 dibagi 2. Jadi R tersebut adalah 7 meter. Setelah itu, lalu kita cari luas dari kandang ayam tersebut dengan menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan VR kuadrat. Kita bisa memakai V-nya 22/7 atau 3,14. Nah, di sini saya akan menggunakan V-nya 22/7. Jadi, luas dari kandang ayam tersebut yaitu L sama dengan VR kuadrat. Nah, L sama dengan 22/7 dikali R-nya yang tadi ya, yang ini 7 meter. Karena ini pangkat 2 berarti kita pangkatkan menjadi 2. L sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. L sama dengan, karena ini sama dengan ini, kita coret saja. Jadi 22 kali 7. Jadi L sama dengan 154 meter persegi. Jadi luas kandang ayam tersebut adalah 154 meter persegi. Nah, ini dia contoh dari penalaran deduktif. Semoga bermanfaat.